Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 916. Ini seperti beberapa orang yang membayar tagihan setelah makan bersama. Semua orang harus membayar, tetapi tidak semua orang benar-benar ingin membayar. Sangat mungkin bahwa setiap orang hanya ingin bersikap sopan, karena mereka selalu merasa bahwa sangat tidak sopan jika mereka tidak menunjukkan upaya. Oleh karena itu, seringkali terlihat beberapa orang terlihat akan membayar tagihan di bar hotel, dan hanya satu orang yang benar-benar datang dan membayar. Charlie telah melihat lebih banyak orang seperti itu, tetapi dia menghargai orang seperti Paul yang menarik, tegas, dan lugas. Karena dia telah menolak ajakan makan, Paul langsung berhenti berbicara kosong dan mengantar dirinya langsung ke pintu. Ini adalah cara komunikasi antara orang-orang pintar. Setelah itu, Paul mengirim Charlie keluar dari kantornya ke pintu lift. Dia mengambil inisiatif untuk menekan tombol lift untuk Charlie, dan kemudian lift naik dari lantai pertama dan berhenti di sana. Begitu lift berhenti, Paul buru-buru membuat isyarat menyilakan. Tepat ketika dia hendak berbicara dengan Charlie, pintu lift terbuka. Seorang wanita cantik, tinggi, langsing, sangat cantik dengan pengaturan dan rok ketat muncul di lift. Wanita cantik ini terlihat glamor dan menawan, tanpa mengurangi kesan dingin dan seksi. Dapat dikatakan sebagai wanita terbaik dari yang terbaik, yang membuat semua pria bersemangat. Paul saling memandang dengan heran dan berseru, "Nona Moore, mengapa Anda ada di sini?" Si cantik hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Charlie di samping Paul. Wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba tampak bermandikan angin musim semi. Dengan senyum gembira seorang gadis kecil, dia berkata dengan terkejut, "Tuan Wade, mengapa kamu di sini?" Charlie mendongak, baru menyadari bahwa orang di dalam lift ternyata adalah Jasmine, wanita tertua dari keluarga Moore. Dia ditemani beberapa pengawal, masing-masing memegang keranjang bunga yang indah. Jasmine bahkan tidak menyangka bahwa dia akan bertemu kekasihnya Charlie di sini, dan dia secara alami sangat bahagia. Charlie juga sedikit terkejut melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini membantu teman saya melihat feng shui-nya." Lagi pula, dia mengira Paul baru saja mengenali Jasmine, jadi dia curiga mereka berdua pasti saling mengenal. Jasmine berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu mengenal Tuan Paul, Tuan Wade. Saya datang ke sini karena kakek saya meminta saya untuk mengirimi Tuan Paul beberapa keranjang bunga untuk mengucapkan selamat kepadanya atas pembukaan perusahaannya." Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia bahkan belum menyapa Paul. Jadi dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Paul, lama tidak bertemu." Paul adalah orang yang cerdas, dan dia paling sering berhubungan dengan tersangka kriminal sebagai pengacara. Jadi dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memahami mata dan ekspresi orang. FBI di Amerika Serikat pernah memberikan kursus tentang interpretasi ekspresi wajah. Hal ini terutama untuk penyidik cara menebak apakah pihak lain berbohong melalui ekspresi dan gerakan halus tersangka kriminal dan perubahan matanya. Ini adalah kategori psikologi yang sangat maju, tetapi juga merupakan mata kuliah wajib bagi setiap petugas peradilan. Paul belajar hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan juga menjadi pengacara. Ditambah dengan pengaruh keluarganya sejak ia masih kecil, ia memiliki bakat unik di bidang ini. Oleh karena itu, dari ekspresi dan mata Jasmine ketika melihat Charlie, dia bisa melihat bahwa Jasmine menyukai Charlie. Sementara dia iri pada Charlie, dia mampu menarik keindahan yang menakjubkan seperti Jasmine, tetapi dia tidak bisa menahan napas. Tampaknya Charlie benar-benar luar biasa. Apalagi wanita tertua dari keluarga Moore yang mencintainya. Lebih penting lagi, Charlie adalah orang yang sudah menikah, dan wanita tertua dari keluarga Moore menginginkan pria yang sudah menikah. Ini bisa menjadi berita sensasional. Bab 917. Pada saat ini, Jasmine yang anggun berjalan keluar dari lift. Meskipun dia datang untuk mengirim sekeranjang bunga kepada Paul, matanya selalu pemberitahuan pada Charlie. Setiap kali dia melihat Charlie, Jasmine akan merasa sangat bahagia, seolah-olah dia telah kembali ke usia 18 tahun.
usia ketika cinta pertama kali dimulai. Faktanya, seorang wanita tertua seperti dia dewasa lebih awal dari rata-rata orang. Dia sudah terpapar dunia lebih awal, dan belajar memakai topeng lebih awal. Namun setelah melihat Charlie dan jatuh cinta pada Charlie, kemampuan Jasmine untuk memakai topeng untuk dirinya sendiri telah gagal. Dia memandang Charlie, matanya penuh ketertarikan dan kekaguman. Dia bertanya dengan malu-malu, "Tuan Wade, bagaimana kamu dan Tuan Paul saling mengenal?" Tuan Paul baru saja datang ke China, kan? Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Ayah mertuaku dan ibu Tuan Paul adalah teman sekelas, jadi kami baru saja bertemu." Jasmine berkata dengan terkejut, "Oh, bagaimana bisa begitu kebetulan?" Paul di samping berkata sambil tersenyum, "Ini suatu kebetulan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Nona Mor benar-benar mengenal Tuan Wade juga." Jasmine menatap Charlie dalam-dalam dan berkata kepada Paul, "Tuan Wade dapat dianggap sebagai penyelamat saya. Apakah Anda ingat saat barang ekspor kami tiba di Amerika Serikat? Barang-barang kami diklaim tidak memenuhi syarat. Bahkan mereka akan menuntut kami dan membuat kami harus membayar sejumlah besar kompensasi." Paul segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya ingat. Waktu itu Anda meminta saya untuk melakukan pembongkaran dari pantai timur ke pantai barat Amerika Serikat untuk membantu Anda menyelesaikan gangguan ini. Saya belum tiba di pantai barat. Masalah telah terselesaikan." Jasmine berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, "Waktu itu, saya juga tidak sengaja merusak feng shui di rumah. Bukan hanya bisnis saya yang merugi, tetapi diri saya sendiri mengalami banyak masalah. Saya bahkan beberapa kali mengalami kecelakaan saat mengemudi." Mengatakan itu, Jasmine mengangkat pergelangan tangan, menampilkan gelang yang ditinggalkan ibunya, dan berkata dengan emosi, "Gelang ini juga sempat hilang. Jika bukan karena Tuan Wade, aku tidak akan bisa ditempatkan." Paul berseru, "Ternyata Master Feng Shui Agung yang Anda ceritakan saat itu adalah Master Wade." Jasmine mengangguk dan berkata, "Ya benar, ini Tuan Wade." Mata Paul menatap Charlie sudah penuh kekaguman dan kekaguman. Dia berseru, "Tuan Wade, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda adalah ahli Feng Shui yang selalu dipuji oleh Nona Mor." Charlie tersenyum cuek tangannya dan berkata, "Ini tidak lebih dari tipuan kecil. Saya tidak layak disebut ahli." Paul langsung berkata, "Tuan Wade, kamu sangat rendah hati. Jika bukan karena nasihatmu, mungkin akan ada masalah besar dengan tata letak Feng Shui di sini." Saya sangat berterima kasih. Meskipun Charlie sangat rendah hati, Paul tidak berpikir demikian. Dia sudah memiliki rasa hormat terhadap Charlie di dalam hatinya. Selain itu, bahkan wanita tertua dari keluarga Mor mengagumi Charlie secara alami, dan dia tidak bisa mengabaikan Charlie. Pada saat ini, Charlie berkata, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi mari hentikan pembicaraan ini. Saya pergi dulu." Jasmine buru-buru bertanya, "Tuan Wade, kemana kamu mau pergi? Apakah kamu mengemudi? Jika tidak membawa mobil, saya akan mengantarkanmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin bertemu Paul lagi?" Jasmine buru-buru berkata, "Paul dan saya adalah kenalan lama. Dia akan berkembang di Aurus Hill di masa depan. Kami punya banyak untuk bertemu. Jika Anda tidak membawa mobil hari ini, izinkan saya mengantar kamu pergi." Melihat ini, Paul mengetahui bahwa Jasmine tidak hanya menyukai Charlie, tetapi juga menempatkan Charlie pada posisi yang sangat penting di hatinya. Pada saat ini, dia mengemudikan perahu dan berkata, "Nona Mor, terima kasih untuk keranjang bunganya. Dan terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Mor. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa datang berkunjung. Jika Anda memiliki kesibukan, Anda bisa melakukannya terlebih dahulu. Kebetulan saya juga memiliki sesuatu yang harus ditangani." Bab 918. Jasmine melirik Paul dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata kepadanya, "Yah, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi." Kecerdasan emosional Paul memang sangat tinggi, dan IQ-nya juga sangat tinggi. Dia bisa melihat bahwa pikiran Jasmine semua teringat pada Charlie, jadi dia mengusulkan untuk mengirim Charlie.
Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak mengemudikan perahu dan membantu? Jadi Jasmine berkata kepada Charlie, Tuan Wade, aku akan mengantarmu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Jasmine malu tersenyum malu, dan berkata dengan serius, Tuan Wade, tolong jangan terlalu sopan padaku. Jasmine meninggalkan pengawalnya untuk membawa keranjang bunga untuk Paul. Sementara dia menekan lift, mengulurkan tangan untuk memblokir pintu lift, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, silakan. Charlie sedikit mengangguk, dan melangkah ke lift terlebih dahulu, dan Jasmine mengikutinya. Ketika pintu lift tertutup, aroma jasmine yang samar dan tingkat tinggi perlahan menembus ke dalam lubang hidung Charlie. Dia harus mengakui bahwa jasmine memiliki rasa yang sangat tinggi, dan aroma di tubuhnya yang ringan dan tahan lama. Tidak hanya membuat orang merasa sangat nyaman dan menyegarkan, tetapi tidak berbau vulgar sama sekali, bahkan membuat orang ketagihan. Berdiri bersamanya, Charlie bahkan memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Tidak dapat disangkal bahwa Jasmine memang sangat cantik, dan temperamennya sangat mulia. Yang lebih penting, ketika wanita ini di depannya, dia terlalu lembut, dan dia tidak bisa melihat aura wanita kaya yang angkuh sama sekali. Ketika keduanya meninggalkan gedung Gembdale bersama, Jasmine membukakan pintu Rolls-Royce-nya dan menyilakan Charlie duduk. Setelah masuk ke dalam mobil, Jasmine dengan hormat bertanya kepada Charlie di sebelahnya, Tuan Wade, kemana kamu mau pergi? Saya akan mengantar. Charlie tersenyum kecil, kalau begitu tolong antar saya kembali ke Villa Elite Thompson. Jasmine bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah kamu tidak akan bekerja? Mengapa tiba-tiba pulang? Charlie berkata sambil tersenyum. Belum ada yang harus aku lakukan. Aku akan pulang dan menunggu. Meskipun Jasmine sedikit terkejut, dia mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Setelah berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya lagi dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Wade, kapan kamu punya waktu? Saya ingin mentraktir makan. Charlie berpikir dan berkata, 2 hari lagi. Bagaimana? Ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini, terutama hari ini. Dia telah menjelaskan kepada Isaac dengan sangat jelas bahwa begitu Elaine siap untuk dibebaskan, pusat terpencil akan secara khusus meminta Isaac untuk meneleponnya. Pada saat itu, dia akan pergi memanggil Elaine kembali. Alasan dia harus menjemput Elaine secara langsung terutama karena dia ingin melihat betapa besarnya Elaine saat ini. Wanita yang berani mencuri 21,9 miliar ini tidak akan pernah belajar jika dia tidak memiliki sedikit pun kerugian di dalam rutan. 21,9 miliar. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak takut identitasnya terungkap, dia saja bisa melaporkan kasus pencurian itu pada polisi secara langsung. Dengan begitu banyak uang yang terlibat, Elaine setidaknya akan diberikan hukuman mati. Biarkan dia masuk sel dan menderita selama beberapa hari. Lalu biarkan dia keluar. Itu sudah sangat murah untuknya. Bab 919. Setelah Elaine kembali ke pusat terpencil dari kantor polisi untuk diinterogasi, dia dengan cemas menunggu hasilnya. Dia tidak tahu apakah polisi akan membiarkannya pergi. Jadi dia hanya bisa terus berdoa dalam hatinya. Dalam 2 hari terakhir sejak dia memasuki pusat terpencil, Elaine sangat kelelahan. Bukan hanya menderita sakit, dia juga merasa berada di ambang kehancuran. Jika dia tidak bisa keluar, dia mungkin benar-benar akan mati di sini. Nyonya Wilson merasa sedikit khawatir ketika dia tahu bahwa Elaine dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi di pagi hari. Dia takut Elaine akan memberitahu polisi bahwa dia dan Jennifer menyiksa dan memukuli Elaine. Selain itu, dia juga khawatir bahwa Elaine dan petugas polisi mengajukan izin perpindahan sel. Jika polisi memindahkannya, bukankah dia akan kehilangan kesenangan terbesarnya? Begitu lamanya, keluarga Wilson telah mengalami begitu banyak kemalangan dan kesulitan, sehingga suasana hati Nyonya Wilson sangat rendah. Dia bisa mendapatkan kembali kegembiraan setelah Elaine dikurung di sel yang sama dengannya. Nyonya Wilson berpikir, Elaine mungkin akan ditahan selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Sedangkan dirinya bisa keluar setelah 10 hari. Nyonya Wilson merasa sangat bersemangat. Melihat Elaine di sudut sel,
Wanita tua Wilson melihat pemandangan ini sangat lucu. Dia berjalan ke Elaine dan bertanya sambil tersenyum. "Hei, kamu dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi." Elaine memandangnya dan berkata dengan gemetar, "Ya, Bu, polisi menanyakan sesuatu pada saya." Nyonya Wilson bertanya dengan suara dingin, "Kalau begitu, apakah kamu berbicara kosong kepada polisi? Dan apakah kamu mengadu pada mereka?" Elaine buru-buru melakukan pergantian tangan dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak memberi tahu polisi apa yang terjadi di sel. Mereka hanya menanyakan kasusku lagi." Nyonya Wilson merasa lega, bersenandung, dan bertanya, "Saya ingin bertanya. Jika kamu sudah berkonsultasi dengan pengacara, berapa tahun kamu akan dihukum dalam situasi ini? Apakah 10 tahun atau 15 tahun?" Elaine menutupi lagi dan meminta, "Saya belum menemukan pengacara. Jadi saya tidak tahu berapa lama saya akan dihukum." Elaine tidak berani mengungkapkan bahwa dia akan segera dibebaskan. Karena begitu mereka tahu bahwa dia akan ditinggalkan, dia khawatir mereka akan melakukan segala cara untuk menyiksa dirinya sebelum dia pergi. Jadi Elaine memutuskan untuk bersembunyi sampai polisi datang untuk melepaskannya. Nyonya Wilson mencibir dan berkata dengan bangga, "Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa dalam kasusmu, kamu akan dihukum setidaknya 15 tahun. Omong-omong." Wanita tua itu menghela napas, tetapi berkata dengan penuh semangat, "Oh, 15 tahun, Elaine. Saya saja tidak tahan dikurung 15 hari. Bagaimana kamu akan menderita dikurung selama 15 tahun?" Elaine tertunduk dan berkata, "Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya berpikir bahwa saya mungkin akan dikurung selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana saya bisa bertahan?" Jennifer mendekati Elaine saat ini, dan menamparnya ke kiri dan ke kanan. Lalu memandang, "Seorang wanita jalang sepertimu yang pertengkaran suami orang lain. Jangan katakan bahwa kamu dikurung lebih dari 10 tahun. Bahkan jika kamu seumur hidupmu, saya masih tidak bisa menghilangkan kebencian saya sepanjang hidup saya. Pikirkan tentang Matilda yang dipaksa pergi ke Amerika karena kamu. Meskipun saya tidak mengenalnya, tetapi ketika saya berpikir tentang apa yang telah kamu lakukan, saya ingin membalas dendam atas namanya." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Elaine dan menamparnya beberapa kali. Sudut mulut Elaine segera berdarah lagi, dan pada saat Jennifer berhenti, Nyonya Wilson sudah menunggu untuk memberikan pelajaran juga. Saat Jennifer berhenti, Nyonya Wilson tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih telinga Elaine dengan erat, menariknya dengan putus asa, menyebabkan Elaine menjerit kesakitan. Elaine bertanya dan bertanya, "Tak, kenapa kamu menarik telingaku? Apa aku melakukan kesalahan lagi, Bu?" Bab 920. Wanita tua Wilson berkata dengan sinis, "Kamu masih berani bertanya padaku, apa yang aku lakukan salah? Dengar. Selama kamu masih hidup, selama kamu masih bernapas, satu-satunya pilihan bagimu adalah cepat mati. Ayo, jangan sia-siakan udara di dunia ini." Elaine merasa seolah-olah telinganya akan dicabut, dan rasa sakitnya menusuk, tapi dia tidak berani membantah. Setelah dia keluar, tidak akan lebih dari 10 hari bagi wanita tua buruk ini untuk dibebaskan. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki tempat tinggal. Tidak ada tempat untuk makan, tidak ada tempat untuk minum, atau dia akan mati di jalanan. Pada saat itu dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas-balas dendamnya. Bukankah wanita tua malang ini mengira dia akan dikurung di dalamnya selama lebih dari 10 tahun? Dia juga ingin membawa surat yang ditulisnya dan pergi untuk tinggal di Villa Elite Thompson. Itu hanya mimpi. Nyonya tua itu tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan dibebaskan dalam waktu singkat. Ketika penjaga penjara datang untuk melepaskannya, Elaine percaya ibu mertuanya yang jahat ini akan tercengang dan terpana. Dia bahkan akan merasa sangat tertekan, dan sangat marah. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia bisa mati di sel ini. Nyonya Wilson benar-benar tidak berpikir bahwa Elaine akan dibebaskan. Dia berpikir Elaine mungkin akan dipenjara selama sisa hidupnya. Itu sebabnya dia selalu menganggap surat yang ditulis oleh Elaine sebagai harta karun. Karena dengan surat ini di tangan,
Dia bisa tinggal di Villa Elite Thompson setelah dia keluar dari sel terpencil. Ya Tuhan, Villa Elite Thompson. Beraninya aku berpikir. Setelah tinggal di Elite Thompson, dia tidak akan pindah kemana-mana lagi. Dan dia akan mati di villa mewah. Dia percaya tahayul feodal. Merasa bahwa hanya dengan mati di rumah besar seperti itu dia akan dapat mengabdikan dirinya untuk keluarga yang lebih kaya dan menikmati kekayaan dan kekayaan seumur hidup di kehidupan berikutnya. Pada saat ini, penjaga penjara di pusat terpencil berjalan mendekat. Baru pada saat itulah Nyonya Wilson dengan enggan melepaskan telinga Elaine. Dia memiliki kekuatan yang menarik telinga Elaine yang sudah merah dan bengkak. Bahkan ada beberapa tetes darah di pangkal telinga. Elaine kesakitan. Dia menangis dan banyak mengeluarkan air mata. Ketika dia melihat penjaga penjara, dia sangat bersemangat hingga dia hampir menjadi gila. Penjaga penjara ada di sini. Penjaga penjara ada di sini untuk melepaskan diri. Dia akhirnya mendapatkan kebebasannya kembali. Dia akhirnya bisa kembali ke rumah besar Villa Elite Thompson, makan enak, dan tidur nyenyak. Dalam 2 hari terakhir, kecuali 2 suap bubur di lantai, dia tidak makan apa-apa. Tidak bisa tidur nyenyak, dan demam. Perasaan ini sangat menyakitkan. Jadi Elaine tidak sabar untuk keluar dan pergi dari sini selamanya. Penjaga penjara berjalan ke sel, membuka pintu, dan berkata, "Sudah waktunya untuk olahraga." Semua orang terdekat untuk pergi ke taman bermain. Olahraga. Elaine sangat kecewa. Dia langsung jatuh ke dasar. Penjaga penjara membawa semua orang untuk berolahraga. Apakah mereka belum siap melepaskan diri? Mungkinkah petugas polisi belum mendiskusikan apakah mereka harus membebaskannya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.